Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu sholihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal karamah. Kaum muslimin dimanapun berada, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang betapa keras dan kakunya hati serta tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "In aradta ayyalina qalbuka fa'at'imil miskina wamsah ra'sal yatim." Rawahu Ahmad. Yang artinya, jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak yatim, atau berilah dia rasa gembira di dalam kehidupannya. Pemirsa, kaum muslimin dimanapun berada, mengembirakan orang-orang yang dalam kesusahan ada amalan berat jika dipikirkan, namun jika sudah terbiasa, hal itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Memasukkan rasa gembira kepada kaum muslimin ataupun mukminin atau orang lain, itu adalah amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari amalan ataupun mengembirakan orang lain, maka di sana ada satu balasan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, di mana dengan kegembiraan yang dia masukkan ke dalam hati seorang mukmin atau kepada orang lain, maka dari situ Allah ciptakan malaikat. Dan malaikat itu akan menjaganya serta menolak bencana darinya. Allah ciptakan malaikat dari kegembiraan yang diberikan kepada kaum mukmin, muslim atau orang lain, yang berfungsi untuk menjaga hamba tersebut dari bencana dan lainnya. Dan pada hari kiamat nanti, dikala manusia dalam keadaan takut, baik itu di padang mahsyar ataupun dihisab, maka saat itulah datang teman. Teman tersebut berkata kepada orang yang membuat orang lain bahagia ataupun menyenangkan orang lain, seraya berkata, "Janganlah engkau takut." Lalu ditanya, "Siapakah engkau?" Maka teman tadi berkata, "Aku adalah kegembiraan yang engkau berikan kepada orang lain." Kaum muslimin dimanapun berada, hidup kita ini tentu tidak akan lepas dari gundah, gembira, bahagia, dan susah. Islam memberikan solusi kebahagiaan itu ternyata ada pada orang lain. Jikalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan dengan kegiatan kita sendiri, dengan amalan-amalan kita sendiri, maka Islam pun memberikan cara lain agar hati kita ini bahagia, yaitu dengan membahagiakan orang lain. Rasulullah dalam suatu hadis pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba tersebut senantiasa membantu orang lain. Terkadang kunci dari kebahagiaan kita ini tidak hanya terletak dari diri kita sendiri, tetapi kegembiraan, kebahagiaan yang akan kita peroleh bisa bersumber dengan membahagiakan orang lain. Maka dalam hidup kita ini, bahagiakan orang lain, buatlah orang lain akan senang, buatlah dia tertawa dan tersenyum, niscaya kebahagiaan, kelembutan hati, dan kepuasan jiwa akan kita peroleh.
hidup kita untuk membantu orang lain, maka orang lain akan bahagia, dan dari kebahagiaan itu Allah ciptakan malaikat, di mana malaikat itu akan menjaga kita dari mara bahaya bencana, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi teman yang bisa mengembirakan kita sehingga kita menghadap Allah, menghadap pengadilan Allah dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang serba ketakutan, dalam keadaan yang sangat menegangkan. Kita mendapatkan kebahagiaan dikarenakan amalan kita di dunia yang membahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Jikalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maka kunci yang lain adalah bahagiakan orang lain. Buat orang lain tersenyum, buat orang lain bahagia, buat orang lain merasa senang, maka kebahagiaan, kesenangan akan kita peroleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.